Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, bertemu lagi dengan saya Herlinawati dengan NIM 858307121. Nah, di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang ekosistem darat. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama seperangkat alat tulis, dan kedua lingkungan sekitar. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya. Artinya, di dalam suatu ekosistem terdapat makhluk hidup atau biotik dan benda tidak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi atau saling memengaruhi satu sama lain agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Ekosistem ada dua jenis. Yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Makhluk hidup dan lingkungannya berinteraksi secara alami dan seimbang. Yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keseimbangannya dijaga oleh manusia. Pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Nah, komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan yaitu kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 31 derajat, jenis tanahnya subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya juga sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada tanaman bambu. Yang kedua ada tanaman paku hata. Selanjutnya tanaman suwak. Selanjutnya tanaman lengkuas. Terakhir ada pohon akasia. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik yang ada di sekitar lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di ekosistem darat alami. Yang pertama ada kupu-kupu, dua semut rangrang. Selanjutnya ada capung merah, lalu rayap, terakhir ada burung. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Sama dengan tumbuhan, hewan juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Sama dengan tumbuhan, hewan juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemukan yaitu cacing dan bakteri. Ekosistem yang kedua yaitu adalah ekosistem darat buatan atau ladang. Nah, di sini komponen abiotiknya meliputi cahaya. Cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat, tanahnya cukup kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya sangat cukup. Adapun komponen biotik yang kita temukan, yang pertama pohon cabai, selanjutnya pohon pepaya, lalu talas, pohon kemiri, terakhir genjer. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik. Selain itu, komponen biotik lainnya ada hewan. Yang pertama ada semut, lalu kumbang, lalu kupu-kupu, terakhir ada belalang. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan berperan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Adapun pengurainya, kita temukan cacing dan juga jamur. Demikian penjelasan mengenai ekosistem, semoga videonya bermanfaat.